Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Wahyuningsi Abdullah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Nah, di sini saya mau meresum salah satu buku. Nah, langsung saja kita ke identitas buku. Buku ini berjudul Dasar-Dasar Perbankan Syariah. Ditulis oleh Dr. Randus Haji Malayu SP Hasibuan dan diterbitkan oleh PT Bumi Aksara pada tahun 2001 dengan halaman 187 halaman dan ISBN-nya 979526765. Selanjutnya kita masuk ke bab 1. Nah, bab 1 di sini menjelaskan tentang pengertian, pentingnya, dan fungsinya bank. Nah, apa itu bank? Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Fungsi bank adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa. Yang selanjutnya, fungsi utama bank. Fungsi utama bank itu untuk menghimpun dana, menyalurkan kredit, dan memberi jasa keuangan lainnya. Di bab 2 ini akan menjelaskan tentang penggolongan bank. Nah, kita penggolongan bank berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama Bank Sentral atau Bank Indonesia. Itu fungsinya untuk mengatur kebijakan moneter, menjaga kestabilan keuangan, dan mengawasi bank-bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang Bank Umum. Fungsi bank umum adalah melayani seluruh kegiatan jasa perbankan. Selanjutnya, fungsi bank perkreditan rakyat. Itu hanya memberikan layanan terbatas tanpa giro dan valuta asing. Dan selanjutnya berdasarkan prinsip syariah. Itu fungsinya menghimpun dana, pembiayaan, dan jasa keuangan. Terus berdasarkan kepemilikannya, bank milik negara, swasta, nasional, asing, dan campuran. Ke bab 3 itu tentang organisasi bank. Jadi di bab 3 ini menjelaskan susunan organisasi dalam sebuah bank, mulai dari Dewan Komisariat, direksi, hingga unit-unit operasional seperti bagian kredit, dana, dan pelayanan nasabah. Dan selanjutnya bab 4 itu menjelaskan tentang manajemen dana bank. Nah, sumber dana bank. Nah, jadi bank tuh mendapat sumber dari mana saja. Itu yang pertama dari menghimpun dana dari masyarakat atau dana dari pihak ketiga seperti tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua itu dana sendiri atau modal. Dan yang ketiga itu dana manajemen seperti antar bank atau Bank Indonesia. Terus penggunaan dana bank. Penggunaan dana bank itu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, investasi, dan lain-lain. Poin selanjutnya manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas itu mengelola likuiditas bank untuk memastikan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya manajemen risiko. Itu untuk mengelola risiko yang terkait dengan penggolongan dana bank seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Nah, jadi setelah ini kita akan mengambil kesimpulan dari bab 1 sampai bab 4. Nah, bank adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Untuk mendorong kegiatan ekonomi, bank memiliki berbagai penggolongan seperti bank sentral atau Bank Indonesia, bank umum, bank perkreditan rakyat, bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berbeda berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan wewenangnya. Agar dapat beroperasi dengan baik, bank memiliki struktur organisasi yang tersusun rapi mulai dari pemimpin hingga unit-unitnya, seperti bagian kredit, dana, dan pelayanan. Untuk menjalankan fungsinya, bank memperoleh dana dari masyarakat, modal sendiri, dan pinjaman yang kemudian digunakan untuk pemberian kredit, investasi, dan keperluan operasional lainnya. Dengan kata lain, keempat bab ini menjelaskan dasar-dasar tentang apa itu bank, penggolongannya, bagaimana diorganisasi, dan dari mana serta bagaimana dana bank dikelola. Mungkin sekian resume dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.